Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdan Charuslan dari Prodi Ilmu Hadis 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang materi-materi tes TOEFL. Nah, tetapi saya akan membahas bagian tentang written, tentang structure and written expression, yaitu struktur dan ekspresi tertulis. Nah, pada bagian ini sebenarnya ada 4 bagian yang dijelaskan. Structure and written expression adalah salah satu item yang diujikan dalam tes TOEFL. Tes ini menguji pengetahuan kalian tentang grammar secara umum, yang dimana item tesnya ini berbentuk pilihan ganda dan error analysis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 4 skill pada structure. Tetapi karena kita hanya disuruh cuman 3 materi, maka saya akan membahas cuman 3 skill pada structure. Nah, yaitu yang pertama subject and verbs, yang kedua object of prepositions, yang ketiga present participles. Nah, dan mari kita melangkah ke skill yang pertama, yaitu subject and verbs. Subject and verbs adalah 2 elemen wajib yang menjadikan kumpulan kata menjadi sebuah kalimat. Tanpa mereka, kumpulan kata-kata tidak akan bisa menjadi sebuah kalimat. 2 elemen ini kemudian menjadi elemen yang diujikan pada tes TOEFL. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan selanjutnya. Mari kita lihat materi pertama, structure and written expression. Pada bagian ini biasanya terisi dari 40 pertanyaan. Biasanya pada tes TOEFL yang umumnya pertanyaan yang terkait struktur dan written expression itu memiliki 40 soal atau 40 pertanyaan. Tapi bisa saja pada tes lain itu lebih dari 40 pertanyaan. Nah, kalian hanya diberikan 25 menit untuk mengerjakan pertanyaan 40 soal tersebut. Nah, pada bagian structure and written expression ini terbagi menjadi 2 bagian, 2 bentuk soal, yaitu yang pertama structure, yaitu terdiri dari 15 pertanyaan, 15 kalimat, yang biasanya kalimat tersebut diisi oleh beberapa kalimat yang kurang tepat. Nah, di sini kita harus memilih jawaban tersebut, jawaban atau kalimat yang seharusnya berada pada kalimat tersebut. Nah, yang kedua yaitu written expression. Written expression ini yaitu terdiri dari 25 pertanyaan, yaitu biasanya dia bentuk pertanyaannya itu berbentuk seperti ada kata yang digaris bawahi, namun kata itu kosong. Nah, kita harus mengisi kata tersebut, kata yang tepat, kata yang mana yang dari pilihan ganda itu yang bisa menjadikan kalimat tersebut menjadi benar. Nah, selanjutnya, sebelum kita biasanya ketika kita ingin menjawab pertanyaan structure
and written expression, kita harus mengetahui strategi umum supaya kita bisa menyelesaikan jawaban tersebut. Nah, yang pertama yaitu be familiar with the direction. Nah, be familiar with the direction yaitu kita harus kenali petunjuk dari pertanyaan tersebut. Tetapi biasanya petunjuk pada tes TOEFL itu adalah sama. Jadi kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk mengenali petunjuk dari tes TOEFL tersebut. Kita hanya harus mengenali petunjuk-petunjuk sebelum pada hari ujian telah datang. Nah, yang kedua yaitu begin with question 1 to 15. Nah, mulailah dengan pertanyaan 1 sampai 15, di mana pada pertanyaan 1 sampai 10 kita harus berpikir bahwasanya pertanyaan 1 sampai 10 ini adalah pertanyaan yang paling mudah. Kita tidak boleh memikir bahwa pertanyaan 1 sampai 10 ini adalah pertanyaan yang paling susah, karena jika kita memikirkan pertanyaan 1 sampai 10 adalah pertanyaan yang paling susah, maka pertanyaan 11 sampai 15 akan menjadi sangat sulit untuk dikerjakan. Maka dari itu kita harus berpikir bahwasanya pertanyaan 1 sampai 10 adalah pertanyaan yang paling mudah, dan pertanyaan 11 sampai 15 akan mudah juga untuk dikerjakan. Nah, yang ketiga, strategi ketiga yaitu continue with question 16 to 40. Nah, selanjutnya kerjakan dari pertanyaan 16 sampai 40. Nah, di sini setelah sama saja dengan pernyataan yang sebelum tadi, yaitu kita harus memikirkan bahwasanya 10 pertanyaan yang terdahulu kita harus berpikir bahwasanya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling mudah, supaya kita bisa dapat mengajarkan pertanyaan selanjutnya dengan jawaban dengan mudah, bukan karena kita merasakan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit. Nah, strategi keempat yaitu if you have time, return to question 11 to 15. Nah, jika kamu masih ada waktu setelah mengerjakan 40 pertanyaan tadi, maka kamu kembalilah ke pertanyaan yang menurut kamu tadi itu susah. Nah, karena kita bisa berpikir lagi apakah jawaban kita ini sudah benar atau belum. Nah, yang strategi selanjutnya yaitu yang kelima adalah never leave any question, bring on your answer sheet. Jangan pernah meninggalkan pertanyaan Anda tanpa Anda menjawabnya, karena itu akan mengurangi poin TOEFL Anda. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh sedikit mengenai dengan structure question. Nah, yaitu di sini question 1 to 15 in the structure and written expression section of the TOEFL test measure your knowledge of the correct structure of English sentence. The question in this section are multiple choice question in which you must choose the letter of the answer that best completes the sentence. Nah, di sini soal 1 sampai 15 pada bagian structure and written expression atau ekspresi tertulis, tes TOEFL mengukur pengetahuan Anda sampai mana Anda tahu tentang struktur kalimat bahasa Inggris yang benar.
Soal-soal pada bagian ini adalah soal pilihan ganda di mana Anda harus memilih jawaban yang paling melengkapi kalimat. Nah, contohnya yaitu example. Kata yang pertama kosong. Selanjutnya diiringi oleh kalimat greeted me and society at the front door. Nah, pilihan jawabannya A. Parental, B. If, C. My friends, and D. Them. Nah, pilihan jawabannya ini yang pertama yaitu bias parental, ini mengarah ke orang tua. B yaitu if, dan C teman-temanku, dan D biasanya. Dalam contoh ini Anda harus segera memperhatikan bahwa kalimat tersebut memiliki kata kerja sapaan dan kata kerja tersebut membutuhkan subjek. Jawaban A, B, dan D yaitu parental, if, dan biasanya salah, kurang tepat karena parental, if, dan them bukan subjek. Dan jawaban yang benar untuk kalimat tersebut adalah my friends, teman-temanku, karena my friends termasuk dalam kata subjek. Nah, selanjutnya kita akan melangkah ke materi yang kedua, yaitu mengenai skill yang kedua, yaitu mengenai object of preposition. Nah, object of preposition, objek kata depan adalah noun atau pronoun yang muncul setelah prepositions. Nah, pada halaman ini kita akan melihat an object of a preposition is a noun or a pronoun that comes after a preposition such as in, at, of, to, by, behind, and on to form a prepositional phrase. Nah, maksudnya di sini objek preposition adalah noun atau pronoun yang muncul setelah preposition seperti tadi, seperti in, at, of, to, by, behind, and on, yaitu untuk membentuk prepositional phrase. Nah, kita akan melihat di sini the trip to the island on Saturday will last for the 3 hours. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kalimat ini mengandung 3 objek preposisi. Nah, di sini ditulis to the island. Nah, island, pulau, adalah objek dari preposisi ke hari Sabtu. Nah, preposisi ke. Nah, sedangkan hari Sabtu adalah objek dari preposisi pada. Nah, dan jam adalah objek dari preposisi untuk sebuah. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya contohnya tadi to the island on Saturday dan for 3 hours. Nah, to the island itu objek preposisi to, ke. Jadi island preposisinya itu ke. Nah, kan tadi dijelaskan bahwasanya object of preposition adalah noun atau pronoun setelah preposisi seperti if, seperti in, at, of, to, be, to, by, behind, and on. Nah,
pada kalimat ini dijelaskan the trip to the island. To, ada kata to. Nah, setelah to ada kata the island. Nah, maka kata the island ini preposisinya yaitu to. Nah, yang kedua ada on Saturday. Ada kata on. Nah, setelah on ada kata noun yaitu Saturday. Nah, preposisi dari Saturday adalah on, dan yang terakhir yaitu for the 3 hours. Nah, 3 hours ini preposisinya yaitu adalah kata for. Nah, jadi gitu. Object of preposition yaitu noun atau pronoun yang setelah kata preposisi seperti if, seperti in, at, of, by, behind, dan on. Nah, jadi jika ada kata in, at, of, to, by, behind, and on, maka setelah kata itu adalah object of preposition. Nah, jadi baik itu noun atau pronoun, maka itu adalah object of preposition. Kita ambil contoh selanjutnya. Nah, yaitu example. Bawahnya sedikit. To Mike kosong was a big surprise. Nah, sini dalam contoh ini Anda harus melihat terlebih dahulu untuk subjek dan kata kerja. Anda harus memperhatikan kata kerja di sini. Nah, dan juga harus memperhatikan bahwa tidak ada subjek. Jangan berpikir bahwa Mike adalah subjeknya. Mike adalah objek dari kata depan. Untuk dan satu kata benda tidak dapat menjadi subjek dan objek pada saat yang bersamaan. Karena subjek diperlukan dalam kalimat ini, maka jawabannya adalah B. Bagian ini merupakan jawaban yang terbaik. Jawaban A, C, dan D tidak benar karena tidak dapat menjadi subjek. Nah, jadi to Mike ada kata to-nya, maka dia bukan subjek. Maka dia di sini, Mike di sini menjadi object of preposition. Nah, terus kan ada kata to. To kan tadi bisa menjadi preposisi. Nah, jadi setelah kata to ada kata noun. Nah, maka Mike di sini menjadi object of preposition, bukan menjadi subjek. Nah, maka dari itu kita harus mencari subjeknya. Itu karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya subjek Mike tidak bisa menjadi subjek dan objek dengan waktu yang bersamaan. Maka kita harus mencari subjeknya. Nah, subjeknya di sini the party. Nah, karena really, funny, and when itu tidak bisa menjadi subjek, maka dari itu the party jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Nah terus di sini object of preposition, a preposition is followed by a noun or pronoun that is called an object of the preposition. If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Nah, objek kata depan. Sebuah preposisi diikuti oleh kata benda atau kata ganti yang disebut objek dari preposisi. Nah, jika sebuah kata adalah objek dari preposisi, maka itu adalah subjek. Nah, seperti tadi contohnya to Mike. Nah, to Mike itu sebenarnya jika tidak ada kata to, Mike bisa menjadi subjek. Tapi jika diikuti oleh sebuah preposisi,
Nah, sebuah preposisi diikuti oleh kata benda atau kata ganti. Nah, might ini termasuk kata benda atau kata ganti yang disebut, maka dia dijadikan objek preposisi. Nah, jika sebuah kata adalah objek preposisi, maka itu tidak bisa menjadi subjek. Nah, kita akan melangkah ke materi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang skill present participle. Nah, present participle can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because a present participle can be either an adjective or a part of the verb. A present participle is the ing form of the verb. It is part of the verb when is the preceded by some form of the verb be. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya present participle dapat menyebabkan kebingungan di bagian struktur tes TOEFL karena present participle dapat berupa kata sifat atau bagian dari kata kerja. Present participle adalah bentuk ing dari kata kerja. Ini adalah bagian dari kata kerja ketika participle oleh beberapa bentuk verb be atau bisa saja kata kerja be. Nah, di sini contohnya yaitu the train is arriving at the station now. Nah, the train ini subjek, is arriving ini verb. Nah, dia menggunakan verb ing. Nah, di sini dalam kalimat ini arriving adalah bagian dari kata kerja karena disertai dengan kata is, yaitu adalah. Nah, a present participle is an adjective when it is not accompanied by some form of the verb be. Nah, sebuah present participle adalah kata sifat ketika tidak disertai dengan beberapa bentuk kata kerja. Nah, contohnya, jadi jika tidak ada kata kerja be, maka itu akan menjadi kata sifat. Nah, contohnya, the train arriving at the station now is an hour late. Nah, the train arriving di sini tidak diikuti kata kerja be, maka dia termasuk yang sebelumnya dia verb kata kerja. Nah, di sini tanpa adanya is, maka dia menjadi kata sifat. Nah, dalam kalimat ini arriving adalah kata sifat dan bukan bagian dari kata kerja karena tidak disertai dengan beberapa bentuk kata be. Nah, kata kerja dalam kalimat ini adalah is. Nah, jadi isnya di sini tadi di belakang. Now is an hour late. Jadi the station now is. Jadi isnya di sini adalah menjadi kata kerja. Nah, contoh yang lain. Di sini kita akan mengambil the film appearing at the local theater is my favorite. Nah, film yang tayang di teater lokal masih jauh. Nah, dalam contoh ini, jika kita hanya melihat kata pertama dari kalimat, tampak bahwasanya di sini the film itu tampak bahwasanya ia adalah subjek dan muncul bagian dari kata kerja dan muncul appearing adalah muncul dari kata kerja. Jika menurut Anda appearing adalah bagian dari kata kerja, Anda dapat memilih jawaban B, yaitu
is. Nah, dan jika atau di, yaitu was, untuk melengkapi kata kerja. Namun kedua jawaban ini salah karena appearing bukan bagian dari kata kerja. Anda harus menyadari bahwa appearing adalah kata sifat partisipatif daripada kata kerja, karena di sini appearing at the local theater is my favorite, yaitu bahwasanya appearing is a participle adjective rather than a verb because there is another verb in the sentence. Is. In this sentence there is a complete subject, film, and a complete verb, is. So this sentence does not need another subject or verb. The best answer to this question is answer A. Jadi sini bahwasanya kalimat appearing adalah kata sifat partisipatif daripada kata kerja, karena ada kata kerja lain dalam kalimat, yaitu adalah atau is. Dalam kalimat ini ada subjek, film, dan verba lengkap adalah atau is. Jadi kalimat ini tidak membutuhkan subjek atau verba lain. Nah, maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah A atau now. Jadi itulah beberapa skill yang saya dapat jelaskan sedikit, yaitu pada structure and written expression. Nah, itu yang pertama tadi verbs dan subject, yang kedua tadi object of preposition, dan yang terakhir itu participle. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga di sini sama-sama belajar. Jadi jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.